Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 13 Februari 2026. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 46 ayat 2 demikian dikatakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian dikatakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa penuh pergumulan, apakah karena tekanan ekonomi, karena pekerjaan, karena gangguan kesehatan, konflik keluarga, sakit penyakit, atau mungkin pergumulan hati yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dalam keadaan yang demikian, hidup kita terasa sesak dan dunia serasa gelap. Pada saat seperti itu kita sering bertanya, kemana saya harus mencari pertolongan? Kepada siapakah saya akan mengadu? Saudara-saudari, Mazmur 46 ayat 2 hari ini memberikan jawaban yang sangat jelas. Allah adalah tempat perlindungan, kekuatan dan penolong kita. Firman Allah mengatakan bahwa Allah tempat perlindungan. Tempat perlindungan adalah tempat di mana seseorang merasa aman dan selamat. Ketika badai datang, ketika musuh datang menyerang, atau ketika berbagai persoalan terjadi. Dalam kehidupan rohani, perlindungan itu berarti kita boleh datang kepada Tuhan dalam segala keadaan kita. Dalam ketakutan, dalam kelemahan, bahkan dalam keraguan kita. Tuhan tidak menolak orang yang datang kepadanya. Dunia mungkin tidak selalu memberi rasa aman, tetapi di dalam Tuhan ada keamanan yang sejati. Yang kedua dikatakan Allah adalah kekuatan kita. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus kuat sendiri, harus mampu mengatasi semuanya dengan kemampuan dan mengandalkan kekuatan sendiri. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas. Ada saat kita merasa lelah, putus asa, bahkan hampir menyerah. Pada saat itulah Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kekuatan dari Tuhan bukan berarti masalah langsung hilang dan selesai, tetapi Tuhan memberikan hati yang tetap teguh sehingga kita mampu melewati masalah-masalah kita. Yang ketiga dikatakan Allah adalah penolong yang sangat terbukti dalam kesesakan. Kata terbukti menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan bukan sekedar janji, tetapi sesuatu yang nyata. Banyak orang percaya dapat bersaksi bahwa ketika mereka berseru kepada Tuhan dalam keadaan paling sulit, Tuhan membuka jalan yang tidak mereka sangka-sangka. Kadang pertolongan itu datang melalui orang lain, melalui kesempatan baru, atau melalui damai sejahtera yang memenuhi hati kita di tengah masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu saudara-saudari, Mazmur ini juga mengajarkan kepada kita satu sikap yang penting untuk kita lakukan. Datanglah kepada Tuhan sebelum, selama, dan sesudah kesesakan. Jangan hanya pada saat kesesakan. Jangan hanya kita Tuhan ketika masalah terjadi. Janganlah membiasakan diri hanya datang ketika kita membutuhkan, tapi biasakanlah hidup bersandar kepada Tuhan setiap hari. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan akan memiliki hati yang lebih tenang, hati yang lebih luas, karena ia tahu bahwa hidupnya berada di tangan Tuhan yang setia. Hari ini mungkin kita sedang menghadapi banyak pergumulan yang berat. Mungkin kita merasa tidak ada yang mengerti keadaan kita. Ingatlah firman Tuhan ini, Allah adalah tempat perlindungan. Ia adalah kekuatan dan pertolongan kita. Ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, kita masih bisa berdoa. Ketika kita merasa tidak kuat, kita masih bisa bersandar kepada Tuhan. Dan ketika kita berseru kepadanya, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia adalah penolong yang nyata dan setia dan siap mendengarkan. Karena itu marilah kita belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang sama yang menolong umatnya dahulu adalah Tuhan yang juga bekerja hingga hari ini. Bersama dengan Tuhan
kita tidak pernah menghadapi segala persoalan dan masalah kita sendiri, karena Tuhan akan menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhanlah tempat kami mengadu, Tuhanlah tempat kami berseru di tengah-tengah berbagai pergumulan kami. Tuhanlah penolong, Tuhanlah kekuatan dan benteng perlindungan kami. Inilah kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Tolong dan bantu kami menyelesaikan, menghadapi, dan memenangkan segala pergumulan kami. Kami bawa anak-anak kami dalam studi mereka. Kami bawa segala pekerjaan kami, usaha kami yang sedang kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang terbaring lemah. Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkanlah kehidupan mereka, kesehatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkatinya, sehingga apa yang kami lakukan berhasil. Kami boleh menjadi lebih baik hari ini daripada hari-hari yang sudah berlalu. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, mari kita bekerja, melakukan segala aktivitas kita dengan mengandalkan Tuhan. Selamat bekerja bertugas, selamat berkegiatan, Tuhan memberkati kita. Horas.